Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia komunikasi dan media, maka hal yang terutama di dunia pendidikan bahwa ketika seseorang mahasiswa lulus, ya kan, ketika mahasiswa itu akan menapaki karir dunia profesional, gitu kan, apa yang harus dipersiapkan utama? Ya kan? Apa yang ya selain skill dan lain sebagainya tentunya ya sudah kita banyak bicarakan di video-video ini di YouTube ataupun mungkin di kelas saya ataupun di banyak beberapa perbincangan. Salah satu hari yang dipersiapkan oleh mahasiswa sekarang gitu, walaupun di kalangan Gen Z, walaupun mungkin teman-teman tidak mencari pekerjaan tapi menjadi entrepreneur, tapi hal yang perlu diutamakan adalah yang perlu dipersiapkan adalah CV. CV itu bukan CV perusahaan ya, tapi merupakan kurikulum vitae atau biodata. Orang menganggapnya CV is just a document. CV itu hanya sekedar satu dokumen sama seperti ijazah dan tentunya berbeda dengan ijazah ya. Ijazah diciptakan oleh sebuah universitas gitu kan. Setelah kita menempuh pendidikan 4 tahun, mungkin 3,5 tahun ataupun 5 tahun, setelah kita mendapatkan ijazah, setelah kita berjuang menulis skripsi dan lain sebagainya, kita mendapatkan ijazah. Akhirnya itu disediakan oleh kampus. Tapi CV tidak. CV itu ditulis oleh kita. Kan? Ditulis oleh yang bikin. Jadi CV itu bisa menunjukkan bagaimana tingkat kreativitas gitu kan seseorang tersebut itu dalam menamaki dunia-dunia yang sudah dilaluinya baik di kuliahan maupun di profesional ataupun organisasi. Dengan demikian CV it's not just document. Jadi itu bukan hanya dokumen aja sebenarnya pada dasarnya. Jadi CV itu adalah sebenarnya platform yang interaktif. Walaupun itu hanya selembar kertas dengan ada foto dan ada teks-teks dan lain sebagainya. Apalagi sekarang banyak sekali ya kan tips dan trik membuat CV yang menarik ya kan. Kemudian dengan bantuan AI, dengan bantuan Google, banyak platform-platformnya yang tersediakan, banyak template-nya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mohon maaf, CV itu seperti apa, ya kan? Yang pertama kalau menurut saya secara pribadi, CV itu adalah harus bersifat yang pertama adalah interaktif. Walaupun itu just text, text not only just text. Teks itu hidup gitu. Teks itu nyata. Teks itu punya ideologi. Teks itu punya narasi, iya kan? Di situ jelas. Berarti di situ ada dialog sebenarnya, di situ ada interaksi yang sangat nyata. Di situ ada semacam suatu upaya untuk menunjukkan gitu kan. This is who I am. This is who I am. Begitu kan. Dari situ maka akan terlihat bahwa namanya CV itu pasti akan ada komen. Orang akan berkomentar tentang CV yang kita tulis. Bukan hanya sekedar pajangan di itu seperti pajangan di rumah seperti piagam dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti itu, tidak. Tetapi itu bisa menjadi apa yang namanya ada upaya komentar-komentar, ada upaya membangun interaksi, membangun dialog. Karena di situ orang itu akan melihat bahwa yang namanya CV itu bukan hanya sekedar benda ya, bukan hanya sekedar benda. Banyak yang mengatakan your resume is dead. No, no, long life the digital footprint. Yes, memang itu benar, ya kan? Memang benar, tapi bagaimanapun gitu kan, ketika sebuah perusahaan atau seseorang gitu kan ingin mengajukan lamaran maka akan mengirimkan CV dan lamaran pekerjaan dan di situ ya kan CV itu menjadi dokumen yang menjadi hal yang penting untuk menunjukkan siapa diri kita. Karena apa? Nah, yang namanya CV di situ adalah bentuk presence, bentuk kehadiran kita.
kehadiran kita di depan siapa? Di depan HR, di depan manajer yang nanti akan merekrut kita, di depan investor yang akan dia mungkin diajak kerja sama, di depan para kolaborator lainnya yang akan bekerja sama dengan kita gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana CV itu sebenarnya itu bisa menunjukkan your potential skill dan your true skill. Jadi ya dengan model interaksi, comment, presence, jadi kita akan menghadirkan gitu kan. The true, ya jangan lupa ya, true potential skill. Kenapa saya tambahkan true? True itu adalah sejatinya. Jadi profesional itu bukan hanya sekedar permainan saja. Profesional itu bukan hanya sekedar ya upaya untuk membangun semacam persiapan untuk bersuap nasi tidak, tapi persiapan untuk membangun masa depan nantinya ujung-ujungnya kita akan membangun the powerful professional identity melalui CV ini yang akan kita diskusikan dan kita buat. Apa aja yang menarik? Apakah teman-teman memang sudah menunjukkan gitu kan, menunjukkan dirinya dengan menulis ataupun membuat CV yang menarik gitu kan. Apakah teman-teman pada 2025 sudah mengalami banyak kegagalan ataupun banyak kesumbatan ataupun tidak terlalu berkembang karena CV-CV-nya out of the date gitu kan dan ingin berkembang di tahun 2026 gitu. Apakah perlunya kita membangun apa ya yang diperlukan dalam CV itu? Salah satu trik yang pertama itu adalah upaya kita membangun first impression. Ketika saya melihat CV yang menarik, ketika saya akan merekrut karyawan yang banyak, gitu kan, saya akan melihat CV yang menarik. Jadi menarik ini bukan hanya CV itu harus 100% mencerminkan diri Anda. Dan terutama ini akan berkorelasi dengan apa yang ada di Google. Jadi mereka akan scrolling siapa kamu, akun media sosialmu seperti apa, postingan di YouTube-nya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena balik lagi bahwa ketika kamu bisa melakukan semacam transformasi untuk memberikan informasi yang tepat, informasi yang benar, yang memang sesungguhnya it's you, itu kamu, maka orang akan percaya gitu kan. Karena sebelum orang itu akan meng-Google, ya akan mencari di LinkedIn, akan mencari di Instagram, akan mencari di TikTok, siapa kamu, maka orang akan tahu yang pertama adalah CV yang kamu kirim itu. Jadi jangan sampai first impression itu akan salah dan itu ketika salah itu akan sangat berbahaya. Seperti orang akan apa ya, seorang cowok itu kan jatuh cinta kepada cewek itu kan rata-rata kan karena first impressionnya. Jadi impresi kesannya itu sangat menarik, sangat bagus. Tentunya bukan hanya faktor desain, tapi faktor-faktor profesional yang kamu tunjukkan. Kemudian ada juga inevitable shift, di mana your digital footprints becoming a new standard in professional vetting. Jadi ada standar-standar khusus ya, standar khusus seperti pemasangan foto, kemudian ada pencantuman alamat rumah, nomor ponsel, nomor handphone dan lain sebagainya. Jadi bagaimana memang CV itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kamu. Terus pertanyaannya tidak menjadi apa ya, tidak menjadi suatu kesalahan juga ketika memang model CV yang kita tulis, gitu kan, itu sama persis dengan LinkedIn. Jadi basisnya kepada LinkedIn yang sudah kita buat.
Karena di situ itu apa ya? Kalau di CV kan keterbatasan di situ tidak hanya mencantumkan nomor rekomendasi semata, tetapi tidak mencantumkan apa adanya komentar ataupun detail-detail lain sebagainya, ada posting, tetapi kalau di LinkedIn kan ada yang sebelumnya saya jelaskan gitu. Kemudian di situ juga tentunya CV itu pasti akan menunjukkan bagaimana your skill, project, showcasing you are, terus apa yang sudah kamu lakukan. Sama seperti LinkedIn, tinggal ditunjukkan aja di situ. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana in the digital, you should not only get the certificates from the campus, but you can the online learning certification, professional certification untuk skill development and like industry relevance. Jadi ketika industri itu memerlukan kemampuan-kemampuan yang bersifat sertifikasi dan diakui oleh negara dan diakui oleh industri